Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dalam Seminar Nasional Matematika 16 Universitas Negeri Semarang dengan tema Inovasi Matematika dan Pendidikan Matematika dalam membentuk insan cerdas untuk Indonesia Emas. Judul penelitian saya yaitu Telaah pengintegrasian etnomatematika pada model problem-based learning terhadap komunikasi matematis siswa dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Didin Nurrahmawati. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang penelitian saya yaitu karena masih banyaknya sebagian besar proses pembelajaran matematika di Indonesia yang kurang mengkaitkan matematika dengan kehidupan sehari-hari, sehingga kurangnya penekanan pola berpikir matematika dan komunikasi matematika dalam pembelajaran. Hal tersebut berdampak pada hasil PISA Indonesia. Berdasarkan survei PISA 2018, Indonesia berada di posisi 74 dari 79 peserta PISA. Hal tersebut menunjukkan rendahnya kemampuan matematis siswa Indonesia. Salah satu indikatornya yaitu rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini, saya ingin meneliti mengenai inovasi model pembelajaran, yaitu pengintegrasian etnomatematika dengan problem-based learning dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Tujuan penelitian yaitu menelaah pengaruh model PBL etnomatematika terhadap komunikasi matematis siswa. Yang kedua adalah pembahasan. Yang pertama yaitu komunikasi matematis. Komunikasi matematis merupakan kemampuan siswa dalam hal menjelaskan suatu algoritma dan cara unik untuk pemecahan masalah, kemampuan siswa mengkonstruksi dan menjelaskan sajian fenomena dunia nyata secara grafik, kata-kata, persamaan, tabel, dan sajian secara fisik. Menurut masukan dalam Andini dan kawan-kawan 2018. Selanjutnya, menurut National of Teachers Mathematics atau NCTM, indikator komunikasi matematis ada 3. Yang pertama yaitu mengekspresikan. Di sini siswa diharapkan mampu mengekspresikan ide-ide matematis baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua adalah memahami. Di sini siswa diharapkan dapat memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematis baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang ketiga, indikator yang ketiga yaitu menggunakan. Di sini diharapkan siswa dapat menggunakan istilah-istilah matematis dan simbol-simbol matematis dalam mengungkapkan atau mengekspresikan ide-ide matematis baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya yaitu problem-based learning. Problem-based learning adalah suatu model pembelajaran berbasis masalah yang di dalamnya terdapat rangkaian aktivitas yang dilakukan baik secara kelompok atau individu dalam memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan dunia nyata yang menuntut siswa untuk berpikir, berkomunikasi, mencari, dan menyelesaikan masalah dengan berpikir secara ilmiah. Menurut Suprihatiningrum dalam Naura dan kawan-kawan tahun 2020. Menurut Sufi tahun 2016, model pembelajaran PBL menunjukkan kelebihannya dengan
menunjukkan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Selanjutnya adalah etnomatematika. Etnomatematika merupakan matematika yang tumbuh dan berkembang serta dipengaruhi oleh budaya. Menurut Noto dan kawan-kawan tahun 2018. Selanjutnya, menurut Ningsih dan kawan-kawan, pada tahun 2021, kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas yang memperoleh metode pembelajaran berbasis etnomatematika lebih baik daripada siswa yang memakai pembelajaran konvensional. Jadi, etnomatematika berdampak positif pada proses pembelajaran, terutama dalam kemampuan komunikasi matematis siswa. Selanjutnya, model problem based on ethnomathematical learning atau PBL etnomatematika. Pengintegrasian pendekatan etnomatematika pada model problem based learning atau PBL, yaitu model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada aktivitas pemecahan masalah dalam konteks budaya dan matematika. Jadi, dalam proses pembelajaran PBL etnomatematika, siswa dikaitkan dengan suatu masalah, di mana masalah tersebut dikaitkan dengan budaya yang ada di sekitar siswa, dan siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah tersebut, baik secara kelompok maupun secara individu. Selanjutnya, yaitu sintaks PBL etnomatematika. Yang pertama, mengorientasikan siswa pada masalah bernuansa etnomatematika melalui video atau bahan ajar. Selanjutnya, mengorganisasikan siswa untuk mengumpulkan informasi dan mengasosiasi masalah panduan bahan ajar terintegrasi PBL etnomatematika. Kemudian, tahap ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok melalui LKPD bernuansa etnomatematika. Selanjutnya, yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi LKPD. Dan yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah bernuansa etnomatematika. Selanjutnya, keterkaitan karakteristik PBL etnomatematika dengan indikator komunikasi matematis. Yang pertama, pada karakteristik PBL etnomatematika, yaitu pada saat pemberian permasalahan autentik, tidak terstruktur dan bersifat terbuka, dan berdasarkan konteks dunia dalam bidang budaya dan matematika, itu berkaitan dengan indikator siswa mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari permasalahan yang diberikan. Kemudian, keterkaitan yang kedua, yaitu pada saat pembelajaran menggunakan setting kolaborasi melalui LKPD dan fokus pada keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran, itu berkaitan dengan indikator komunikasi matematis, yaitu siswa dapat mengkomunikasikan ide atau gagasan baik secara lisan maupun tulisan melalui diskusi teman sebaya. Kemudian yang ketiga, pada saat adanya aktivitas pemecahan masalah, mulai dari bernalar, merepresentasi, dan memodelkan permasalahan dalam konteks budaya dan matematika, itu berkaitan dengan indikator siswa mampu memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematis baik secara lisan, tulisan, maupun dalam bentuk visual lainnya. Kemudian keterkaitan yang keempat, yaitu adanya aktivitas mengkomunikasikan hasil diskusi. Nah, ini berkaitan dengan indikator
Siswa dapat mengkomunikasikan ide atau gagasan baik secara lisan maupun tulisan melalui diskusi kelas. Nah, selanjutnya ketiga adalah simpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, model PBL etnomatematika berpengaruh dalam meningkatkan komunikasi matematis siswa. Yang kedua, PBL etnomatematika memberikan rangkaian aktivitas pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata yang dipadukan dengan budaya dan matematika, sehingga siswa akan terbantu dalam melakukan proses berpikir yang lebih kreatif untuk menghadapi setiap tantangan. Dengan PBL etnomatematika, siswa juga mendapatkan pengalaman belajar yang menarik, meluas, dan bermakna. Selanjutnya yaitu saran. Saran dalam penelitian ini yaitu yang pertama, diperlukannya pengembangan instrumen dan media pembelajaran terintegrasi model PBL etnomatematika. Dan yang kedua adalah penelitian lebih lanjut terkait implementasi model PBL etnomatematika pada pembelajaran matematika dengan memperhatikan indikator komunikasi matematis dalam setiap aktivitas pembelajarannya. Demikian presentasi saya. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.